Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini kita akan membacakan karomah Sayyidina Umar bin Khattab bagian kedua. Pada bagian pertama sudah kita bacakan 5 karomah Sayyidina Umar bin Khattab. 6. Dijaga oleh singa. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surat Al-Kahfi menyebutkan, ada seorang utusan dari Romawi datang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Utusan itu pun mencari rumah sang Khalifah, sambil menyangka, rumah Umar seperti istana raja pada umumnya. Penduduk Madinah pun berkata, bahwa rumah Khalifah hanya terbuat dari tanah liat biasa di padang tandus. Maka manakala utusan tersebut pergi ke rumah beliau, alangkah terkejut utusan tersebut, karena dia melihat Umar bin Khattab sedang tidur di atas tanah sambil meletakkan kantong susu di bawah kepala beliau. Utusan itu pun berkata dalam hatinya, sungguh semua orang dari matahari terbit sampai matahari tenggelam menakutimu wahai Khalifah. Kemudian utusan itu pun berencana membunuh Umar bin Khattab. Ketika dia mau menghunus pedangnya, keluarlah 2 ekor singa dari dalam tanah, dan mau menerkam utusan tersebut. Maka dia pun gemetar, dan pedang pun jatuh dari tangannya. Umar pun terjaga dari tidurnya, sedangkan ia tidak melihat sesuatu. Umar pun bertanya apa yang terjadi. Utusan itu pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kemudian masuk Islam di tangan Umar. 7. Mengetahui hati seseorang. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani di dalam kitab menyebutkan, apabila ada seseorang yang berbicara dengan Khalifah Umar bin Khattab dengan niat mendustakannya, maka Sayyidina Umar pun berkata, cukup. Kemudian seseorang berbicara lagi, Sayyidina Umar juga berkata, cukup. Maka berkatalah seorang laki-laki, semua perkataan dusta yang aku katakan, pasti engkau katakan cukup. Maka ini bukanlah suatu kebetulan, karena Sayyidina Umar tidak akan mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat. 8. Bisa menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah. Ada suatu riwayat menyatakan, Sayyidina dan beberapa sahabat menjenguk sahabat yang sedang sakit. Sesampainya di rumah orang sakit, maka Sayyidina Umar langsung meletakkan tangannya pada kepala orang sakit tersebut sambil membaca surah Al-Fatihah. Maka dengan izin Allah, orang tersebut langsung berdiri sigap seakan-akan tidak pernah sakit. Waktu berlalu, Sayyidina Umar pun dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tidak lama kemudian orang yang tadi kembali sakit. Sahabat yang lain pun pergi menjenguknya. Dibacakan surah Al-Fatihah seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sahabat itu pun bertanya, bagaimana sakitmu? Apa sudah sembuh? Jawabnya tidak. Maka berkata sahabat tadi, jelaslah kualitas Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal sama-sama membaca Al-Fatihah, tetapi pembedanya adalah siapa yang membaca. Wallahu a'lam.